Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisdaina Nabila dengan NPMG 1F021026. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan tugas besar proyek desain basis data. Pada tugas besar ini, saya membuat sistem informasi absensi pegawai, yang mana latar belakang saya membuat sistem ini adalah sistem informasi pegawai memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan maupun organisasi. Dalam hal ini, manajemen kehadiran sistem ini akan memudahkan pencatatan dan pemantauan kehadiran pegawai secara real-time, baik melalui sistem identifikasi seperti sidik jari, kartu, atau teknologi lainnya. Dalam laporan tugas besar ini, saya akan melakukan analisis kebutuhan sistem informasi absensi pegawai serta merancang desain perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan tersebut. Baiklah, langsung saja. Di sini yang pertama adalah rancangan sistem informasi absensi pegawai. Sistem informasi absensi pegawai adalah sebuah sistem informasi yang digunakan pada sebuah perusahaan atau instansi. Sistem ini berfungsi untuk mengetahui informasi kehadiran pegawai dalam sebuah perusahaan atau instansi yang menggunakannya. Dengan adanya sistem informasi absensi pegawai akan memudahkan perusahaan mendapatkan data kehadiran pegawainya secara otomatis. Dalam sistem informasi absensi pegawai yang akan dirancang terdapat dua aktor yang dapat mengakses sistem tersebut. Di antaranya adalah admin dan pegawai. Yang pertama adalah admin. Admin adalah aktor yang memiliki hak penuh atas sistem informasi absensi pegawai. Adapun manajemen proses yang dapat dikelola oleh admin adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen proses data absensi. Yang kedua, manajemen data pegawai. Yang ketiga, manajemen data laporan. Dan yang terakhir, manajemen data admin. Kemudian pegawai merupakan user dari sistem informasi absensi pegawai. Manajemen proses yang dikelola oleh pegawai tidak sama seperti yang dilakukan oleh admin. Pegawai hanya dapat mengelola 3 manajemen. Yang pertama, manajemen absensi. Pegawai dapat mengakses dan menginputkan datanya pada menu absensi. Yang kedua, manajemen data pegawai. Pegawai dapat mengakses data pegawai, namun hanya dapat melakukan tambah, ubah, dan hapus pada data pribadinya saja. Dan yang terakhir, manajemen data laporan. Pegawai juga dapat mencetak laporan absensi yang telah masuk ke dalam sistem. Berikut adalah IRD atau Entity Relationship Diagram dari Sistem Informasi Absensi Pegawai. Pada IRD terdapat 7 entitas yang mana setiap entitas tersebut telah memiliki atribut dan relasi antar entitasnya. Yang pertama di sana ada entitas pegawai yang memiliki atribut yaitu username, ID pegawai, nama, email, dan password. Entitas pegawai ini memiliki data pegawai yang memiliki atribut jabatan, email, tanggal lahir, nama, dan ID pegawai. Kemudian juga terdapat entitas pendukung lainnya yaitu tabel jabatan yang memiliki atribut lama jabatan, jabatan, dan gelar. Kemudian pegawai akan mengisi data absensi. Data absensi ini memiliki atribut nama pegawai, tanggal absen, keterangan, dan jam. Data absensi akan menghasilkan laporan yang dapat dikelola oleh admin, di mana laporan ini terdapat nomor dan tanggal absen. Kemudian admin dapat mengelola data absensi, laporan, pegawai, dan data pegawai. Admin di sini memiliki atribut username dan password, juga memiliki entitas pendukung yaitu data admin yang memiliki atribut nama, ID admin, dan email. Kemudian di sini ada konseptual data model. Konseptual data model ini adalah konsep atau gambaran proses yang terjadi di dalam sistem absensi. CDM juga terdapat entitas serta atribut yang menjadi identitasnya. CDM ini juga menjelaskan relasi yang terjadi antara sebuah entitas dengan entitas lainnya seperti yang terlihat pada gambar 2.2. Berikut adalah PDM atau Cycle Data Model dari Sistem Informasi Absensi Pegawai. PDM dari Sistem Informasi Absensi Pegawai ini didapatkan berdasarkan CDM yang telah dibuat sebelumnya.
Karena secara pengertian, PDM adalah hasil dari generat dari CDM sebuah sistem yang akan dirancang. PDM dan CDM memiliki kemiripan dari segi entitas, atribut, dan relationship. Perbedaannya yaitu CDM tidak terdapat foreign key, sedangkan pada PDM terdapat foreign key di mana satu tabel bergantung pada tabel lainnya. PDM dari Sistem Informasi Absensi Pegawai terdapat pada gambar 2.3. Berikutnya adalah database dari Sistem Informasi Absensi Pegawai. Di sini tabel pertama yaitu tabel absensi, di mana tabel absensi tadi memiliki 4 buah atribut. Yang pertama, nama pegawai, yang kedua tanggal absen, keterangan, dan jam. Berikutnya adalah tabel pegawai. Tabel pegawai di sini memiliki 5 atribut, yang mana terdiri dari ID pegawai, nama pegawai, username, password, dan email. Berikutnya adalah tabel data pegawai. Tabel data pegawai ini memiliki 5 atribut, di mana yang pertama ada ID pegawai, nama pegawai, tanggal lahir, jabatan, dan email. Gambar 2.7 merupakan tabel dari data pegawai, yang mana tabel data pegawai ini tadi merupakan entitas pendukung dari tabel pegawai sebelumnya, yang memiliki 3 atribut. Yang pertama jabatan, gelar, dan lama jabatan. Berikutnya adalah tabel laporan. Di tabel laporan ini hanya terdapat 2 atribut, yaitu nomor dan tanggal absen, seperti pada gambar 2.8. Berikutnya adalah tabel admin. Tabel admin di sini merupakan entitas dari admin yang memiliki 2 atribut. Yang pertama adalah password dan username. Kemudian ada tabel data admin yang terdiri dari 3 atribut. Yang pertama nama admin, ID admin, dan email. Dari tabel-tabel tersebut, kemudian terdapat relasi antar tabel di dalam database sistem informasi absensi pegawai. Relasi tabel dapat dilihat pada gambar 2.11. Itulah tadi penjelasan saya atas hasil laporan tugas besar proyek desain basis data mengenai sistem informasi absensi. Diharapkan pada penerapan konseptual data model atau CDM dan PDM penting untuk mengembangkan CDM tersebut secara menyeluruh sebelum memulai pembuatan PDM, karena CDM membantu dalam memahami kebutuhan bisnis dan merancang database yang tepat. Selain itu, CDM yang dibuat harus valid dan sesuai agar dapat digenerate ke dalam bentuk PDM. Diharapkan juga pengembangan CDM dan PDM dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi organisasi dan bisnis yang menggunakan sistem informasi absensi pegawai. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.